Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada az-zakata 'ala al-aghniya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma amma ba'du. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang suci, yakni bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa senantiasa meneladani beliau. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian dimanapun Anda berada, salah satu syiar utama dari bulan Ramadan adalah disyariatkannya ibadah zakat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan instrumen yang sangat penting, sebab ini merupakan simbol dari kepedulian, simbol dari muamalah antara sesama manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ibadah zakat ini kepada orang-orang muslim, khususnya kepada para aghnia, orang-orang kaya, supaya mereka memberikan sebagian dari hartanya, membayarkan dan menunaikan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada golongan-golongan yang sudah ditentukan. Secara bahasa, kata-kata az-zakah itu bisa berarti bertumbuh atau juga berkembang, dan bisa juga az-zakah itu berarti sebagai kebersihan, bersih dan suci, ya. Nah, itu memang sesuai dengan tujuan dan hikmah dari ibadah zakat, bahwa zakat ini memang bertujuan untuk membersihkan harta benda kita, sehingga kemudian harta benda kita itu bukan hanya banyak secara nominal, bukan hanya banyak secara jumlah, tetapi yang lebih penting adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka juga di samping bermakna bersih, zakat ini juga bermakna tumbuh, berkembang gitu. Nah, ini memang hanya bisa difahami oleh orang-orang yang beriman, ya. Sebab kita mengeluarkan zakat secara zahir itu mengurangi harta benda, tetapi justru dengan kita mengurangi atau mengeluarkan itu, justru ada keberkahan yang dihadirkan oleh Allah. Justru ada pertambahan, justru ada pertumbuhan. Apakah bertambah manfaatnya, apakah bertambah kebaikannya, dan lain-lain. Nah, maka saudara-saudara sekalian, zakat ini sekali lagi merupakan salah satu syariat yang sudah diwajibkan bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sudah diperintahkan juga kepada umat-umat sebelumnya. Adapun zakat secara istilah adalah membayarkan sejumlah harta, ya, kepada golongan-golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ya, kami ulangi, membayarkan sejumlah harta tertentu kepada golongan-golongan tertentu atau yang sudah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Ya, itulah
makna daripada zakat, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah misalnya ayat ke-43, Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, ini salah satu dalil dari Al-Quran yang menunjukkan secara tegas perintah untuk membayar atau menunaikan zakat. Ya. Kemudian kalau dari hadis ini juga banyak sekali, ya. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha qad iftarada alaihim shadaqatan. Sungguh Allah telah menfardukan pada mereka orang-orang kaya untuk berzakat fi amwalihim pada harta-harta mereka tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang yang fakir. Nah, jadi di sini perlu kita pahami ya bahwa zakat itu kewajiban. Artinya, kalau kita menunaikan zakat itu jangan kita merasa berjasa. Saya telah menolong dia. Saya telah memberikan zakat saya kepadanya. Saya telah memberikan sebagian harta saya kepada si fulan. Jangan sampai seperti itu. Sebab zakat ini kewajiban, dan sebelum kita bicara manfaat yang diberikan pada orang, manfaatnya itu akan kembali pada diri kita sendiri sebagai pemilik harta. Ya. Keberkahan yang Allah berikan, kebaikan yang Allah berikan pada harta kita nanti juga menular pada keluarga kita, menular kepada kehidupan kita. Itu kan kita semua yang merasakan gitu. Nah, maka sekali lagi inilah pentingnya kita memahami bahwa di dalam harta kita itu ada hak yang harus diterimakan, harus diberikan kepada orang lain. Di dalam ayat lain dikatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang ini Allah memuji ya, orang-orang yang di dalam harta bendanya ada hak yang dia tunaikan untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang meminta-minta. Baik, berikutnya saudara-saudara sekalian, bahwa zakat ini kita mengenal ada dua macam, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Nah, ini memang perlu kita terus sosialisasikan ya kepada masyarakat, karena pemahaman masyarakat tentang zakat ini terus terang kadang-kadang kurang menyeluruh, kurang komprehensif. Masih banyak yang memahami zakat itu zakat fitrah saja, yang dibayar biasanya di akhir bulan Ramadan, ngumpulin beras ke panitia zakat, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat jiwa, jadi sejumlah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, dihitung sejumlah anggota keluarga ya, menjadi tanggungan kepala keluarganya. Misalnya saya, istri saya, anak saya 5, nah berarti 7 dihitungnya dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Kalau kita beras biasanya di Indonesia atau di Jawa ya, kemudian diserahkan kepada panitia zakat gitu. Nah, ini baru zakat fitrah sebenarnya. Padahal instrumen yang lebih berjangka panjang untuk mendongkrak ekonomi umat itu adalah zakat mal. Nah, maka zakat fitrah tentu harus kita tunaikan, tapi jangan lupa juga ada zakat mal ya. Zakat mal ini adalah zakat yang dikenakan pada kekayaan-kekayaan yang kita miliki. Ada emas dan perak, ada uang tabungan, ada perdagangan ya, ada peternakan, ada pertanian. Nah, ini yang biasanya merupakan zakat yang dimensinya itu jangka panjang. Nah, tentu di sana ada syarat-syarat dan ketentuan yang lebih rinci ya,
Tetapi pada pertemuan yang singkat ini cukuplah kita menegaskan kesadaran kita tentang zakat. Mari, sebagai bentuk kepedulian kita kepada umat Islam, sekaligus juga sebagai bentuk ketaatan kita kepada syariat Allah, jangan lupa bulan Ramadan ini kita tunaikan zakat kita. Baik itu zakat fitrah, atau mungkin juga zakat mal, kalau memang sudah memenuhi syarat dan ketentuannya. Baik, demikian saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, yang bisa kami sampaikan. Semoga kultum singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada khilaf dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.